Liyasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa UJT 165 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmatnya sehingga kita semua bisa melaksanakan segala kegiatan rutinitas harian kita, mulai dari kita tidur hingga kita terbangun dan kita akan tertidur lagi. Alhamdulillah, salawat, salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita kepada umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pemirsa UJT Ustadz Jaka Thorik 165 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Ustadz Jaka Thorik mengenai kajian-kajian tasawuf. Insya Allah mudah-mudahan kajian tasawuf ini bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat pemirsa channel Ustadz Jaka Thorik 165 yang berada di rumah maupun berada di mana saja. Mari sama-sama kita sambut Ustadz Jaka Thorik 165. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, silakan Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz Jaka Thorik 165 sudah berada di tengah-tengah kita semuanya, dan kita kali ini akan membahas sedikit demi sedikit mengenai kajian tasawuf yang mungkin agak tabu gitu ya Ustaz ya. Kajian tasawuf itu agak tabu di masyarakat. Oleh sebab itu kita Ustaz akan mencoba untuk mengkaji biar masyarakat ini lebih tahu, sehingga tidak ada istilah bahwa orang yang bertasawuf itu selalu berpikiran atau dipikirkan oleh orang itu ke arah yang nggak benar, ke arah yang seolah-olah sesat. Bahkan disaut pautkan dengan kejadian seperti kisah-kisah Syekh Siti Jenar begitu nih yang di masyarakat nih. Assalamualaikum Ustaz, sehat, gimana Ustaz kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, sebelum kita mengkaji masalah tasawuf ini, kalau kita perhatiin ini pemirsa, UJT ini nama yang unik, Ustadz Jaka Thorik 165. Biasanya kalau Jaka-Jaka itu ada Ustadz Jaka Tarub, ada Ustadz Jaka Sembung Ustadz ya, ada lagi Ustadz Jaka Tingkir. Nah buat Ustadz nih unik namanya, Ustadz Jaka Thorik 165. Nah Ustadz nih kita pengen tahu dulu nih sebelum berarah ke kajian tasawuf, apa sih filosofi daripada nama Ustadz Jaka Thorik 165? Ustadz, silakan Ustadz dijabarkan. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustadz Usman. Mudah-mudahan selalu sukses. Amin. YouTube-nya juga RD TV. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Masalah penamaan Jaka Thorik 165 memang ada suatu filosofi. Ya.
Kalau jaka itu kan menunjukkan kalau orang Sunda pemuda. Muda ya, laki-laki. Kalau torik itu jalan. Ya. Nah, jadi seorang anak muda yang berjalan haluannya ke torik. Torik itu bahasa sih toreko. Oh iya. Kenapa di ujungnya itu ada 165? Nah, itu yang unik nih, ada 165 nih, angka spesial Ya, mungkin jadi nih. 165 itu ternyata rukun agama. Oh, rukun Di agama rukun berarti agama ya. ada 3, Iya. Islam, iman, ihsan. Nah, jadi Jakatorik 165 itu lebih mengarahnya ke bahwa agama itu terdiri dari Islam, iman, Islam. Jadi Islam itu 5, iman itu 6, ihsan itu 1. Kalau kita satukan jadi 12. Iya, 12 betul. Di Jakatorik 165 ini dakwanya lebih ke toreko. Oh, alat torekoh berarti ini Jadi ya. kalau ada orang baca, wah 165, dia udah tahu. Oh, Apalagi buat paham-paham orang toreko, udah pasti, oh ini mana toreko. Jadi Jakatorik 165 ini tidak lain, selama ini dakwah-dakwah toreko itu yang tadi Ustadz bilang tabu, benar. ya, betul. Tapi kita akan munculkan dengan gaya-gaya anak mudanya, ya kan? Kan sekarang ini identik bahwa orang tasawuf itu harusnya umur 40, Betul, 50, ya kan? betul, itu di masyarakat tuh berkembang. Ternyata nggak begitu. Iya. Kita masih muda, masih energi, kita belajar toreko, belajar tasawuf, seperti pepatah, antum rijalu yaum, warijalu god itu. Iya. Sekarang kamu anak anak muda, anak cubanul yaum. Sekarang kamu anak muda, nanti kau akan jadi rijal, masa pemimpin. Jadi intinya Jakatorik 165 itu arahnya ke toreko. Oh, berarti UJT Ustadz Jakatorik 165 itu pemirsa berarti lebih mengarah ke arah toriko. Karena memang jarang Ustadz ini yang berdakwah ke arah toriko. Banyakan dakwah umum, dakwah yang mungkin lebih ke syariat. Nah, beliau ini Ustadz Jakatorik ini sesuai dengan namanya Ustadz Jakatorik 165, simbol dari sebuah torikoh sebetulnya itu. Kalau orang yang sudah paham, nah betul, beliau ini lebih dakwahnya ke arah torikoh. Baik, Ustadz, kita coba bertanya-tanya tadi ya, biar masyarakat juga nggak tabu nih. Sebenarnya torikoh itu sendiri apa sih pengertiannya gitu Ustadz? Jadi toreko itu secara bahasa itu jalan, metode. Ya kan? Cuma toreko ini sebenarnya anak dari tasawuf. Jadi tasawuf itu kitabnya. Oh, kita tasawuf. Iya. Pengamalannya itu adalah di toreko. Oh, di torekohnya. Makanya di dalam kitab-kitab ulama sufi itu ada syariat, torekot, hakikat, marifat. Nah, kalau toreko ini udah kelas kedua lah gitu. Makomnya ada makom iman. Syariat itu istilah kelas pertama. Cuman dia lebih ke zohir. Iya. Kalau toreko itu lebih ke kolbu. Nah, toreko ini dikatakan orang bertoreko seperti pernah dikatakan oleh Mursyid Syekh Abdurrahman, beliau yang ke-38 itu. Ya. Jadi kalau orang bertoreko itu harus ada talqin baiat juga. Ini orang belajar tasawuf nih. Betul. Dia belajar Ihya Ulumuddin 1, 2, 3, 4 sampai 5 tamat. Baca hikam tamat. Pokoknya semua kitab tasawuf dia deres lah. Tapi kata guru Syekh Abdurrahman, tanpa bertoreko dia ngomongnya cuma dongeng. Gitu ya. Iya. Belaka berarti ya. Dia hikam jago. Tapi dia tidak bermursyid, tidak bertoreko. Nah, berarti orang tadi cuma ngedongeng. Nah, toreko pun itu sebenarnya perjalanan rohani. Perjalanan seorang murid harus dibimbing oleh guru mursyid. Guru mursyid lah yang membimbing rohaninya. Iya. Nah, gitu, makanya toreko itu luar biasa. Kayak gitu, Ustaz. Ya. Baik. Kalau kita selaku muslim itu baik yang mungkin yang awam atau yang mungkin orang berilmu gitu kan. Itu berarti ada kewajiban atau emang seperti apa? Apakah cuman sekedar saja gitu atau emang harus wajib untuk ke toriko terus? Nah, itu di kalangan ahli sufi, salah satu Imam Abu Hasan As-Sajili maupun Imam Ghazali,
bahwa belajar toreko atau belajar ilmu suluk, ilmu tasawuf itu dibilang fardu ain. Oh, fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena belajar toreko atau tasawuf atau ilmu suluk itu untuk memperbaiki kolbu, atau bahasanya tasfiyatul kolbi, wa tazkiyatun nufus, membersihkan hati, membersihkan jiwa, nanti sampai tuh membersihkan ruh. Makanya di situ fardu ain. Jadi malayatimul wajib bahwa wajibun kalau dalam kaidah fikih tuh ya. Betul. Jadi sesuatu ini nggak bakalan sempurna kecuali dengan sesuatu tadi. Nah, makanya dibilang fardu ain. Saya mah cukup ini aja misalnya, syariat aja. Jadi kulit doang. Iya. Makanya kenapa Jakatorik ini mengedepankan dakwah toreko, supaya anak-anak muda, anak-anak sekarang tahu ternyata toreko itu nggak seserem yang mereka bayangkan. Betul. Tapi toreko itu enjoy, happy buat anak-anak muda. Jadi boleh jasad kita muda, tapi rohaninya tua. Harus tua ya. Iya. Jadi orang yang belajar toreko itu nggak ketinggalan zaman. Dibilang kolot, dibilang pinggiran, bukan. Ya bukti anak-anak muda bertoreko. Apa kita ketika bertoreko nggak boleh pakai mobil? Boleh. Toreko Sazili, toreko Naksabandi, kode Naksabandiyah. Abah bilang, Syekh Abdul Rahman, orang sufi itu boleh pakai baju bagus. Berarti yang namanya toreko itu nggak harus baju yang compang-camping gitu ya. Seperti kan harus gitu tuh. Syekh Junaid Al-Baghdadi, rumahnya kayak istana. Iya. Syekh Abdul Qadir Jilani, luar biasa Abdul ya kan? Punya kudanya hampir 70. Itu pun disumbangkan kepada orang yang ngatain dia. Hatinya dipotong satu kuda. Jadi bertoreko itu nggak ketinggalan zaman. Bahwa sekarang itu tren. Makanya Jakatorik akan angkat dakwah toreko. Jadi untuk mentepis pandangan-pandangan orang, toreko ketinggalan zaman, bikin mundur budaya, bikin mundur pengetahuan, peradaban mungkin gitu ya. Iya, peradaban. Oh tidak, ternyata orang-orang toreko itu dia bisa menggabungkan antara syariat sama hakikat. Jadi kalau orang syariat saja tanpa hakikat nggak bisa. Itu namanya atilah, sia-sia. Atau dia hakikat mulu tanpa syariat, batil. Di sini ada penengahnya, yaitu toreko. Toreko tuh bermacam-macam, Zat. Ada toreko Sajiliyah, ada toreko Qadiriyah, ada toreko Qadiriyah Naksabandiyah, ada Tijaniyah, Sanusiyah, Dasukiyah, banyak berarti ya. Iya. Tapi semua itu sumbernya dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Berarti beliaulah yang mengawali toreko itu sendiri ya. Bahkan di toreko itu ilmunya nggak pernah habis. Iya, betul. Karena bilangan langsung dari yang punya sumber ilmu. Iya. Gitu. Iya, ternyata berarti sangkaan bahwa toriko itu hanya orang-orang udah tua atau bertoriko itu umur 40 tahun ke atas baru bertoriko, itu berarti salah di masyarakat. Salah, makanya sinilah Jakatorik 105 pengen bukan menunjukkan ya ini loh bahwa anak muda bisa. Jadi nggak harus bertoreko itu nggak harus pakai peci, pakai sorban. Ini cuma istilah pemantas gitu. Tapi orang-orang yang sudah bertoreko, bermursyid, dia bisa bergaul sama siapapun. Bahasanya sembunyi di dalam terang. Nah tuh cakep tuh istilah itu, sembunyi di dalam terang. Nah coba tuh kira-kira apa mungkin biar lebih artinya jelas nih gitu. Orang toreko dia punya zikir di hatinya, makanya dibilang lagi dagang zikir, lagi ngomong bisa zikir, ini lagi dialog juga mungkin lagi bisa zikir kolbunya karena sudah ditanam. Makanya buat zaman modern seperti sekarang itu toreko itu kalau bahasa Arabnya solihun, atau layak lah. Trennya seperti itu. Bahkan orang kalau nggak punya zikir di hati itu bisa lalai. Oleng mungkin ya. Iya, kita nonton TV, nonton bola bisa zikir. Betul.
Coba kalau kita zikir di lisan doang. Nah, Ya kan? nantinya bisa lupa mungkin Iya. ya. Kita zikir di lisan doang. La ilaha illallah, la ilaha. Kita pergi ke pasar dianggap orang gila. Betul, betul. Tapi orang yang bertoreko bukan hanya zikir jahar, tapi ada zikir di Oh, ada di dalam hati juga berarti. hati. Ya. Jadi disitulah, oh ternyata ikut toreko itu nikmat. Wawasan-wawasan kita kebuka. Iya. Kalau bahasa ini putuh, ya, putuh al-arifin. Betul, Arif, betul. Kalau bahasanya kasab, artinya gini, yang dulu gomit sulit dipahami, oh jadi mudah. Itu berkah toriko. Berkah toreko. Karena kan guru itu mengarahkan untuk apa? Menjadikan seorang muridnya, ternyata orang bertoreko itu bisa masuk tadi dunia syariat, dunia hakikat. Betul. Sembunyi di dalam terang. Dalam terang itu berarti begitu ya. Iya, Bang, jadi nggak harus orang bertoreko kemana-mana Harus pakai selalu jubah, gamis, pakai gamis, imamah tidak, gitu ya. Nggak tidak. harus ya. Ya kadang kita pakai lepe, pakai kaos, tapi kan hatinya connect dengan Betul, Allah. walaupun pakai kaos, pakai lepis, pakai jeans, kemudian Iya. pakai jaket, mungkin terlihat agak gimana gitu sama Agak masyarakat. arogan Nah, gitu. agak arogan, tapi yang penting hatinya berzikir. Iya, itu Dibanding dia. mungkin berbalut seperti oke sorban imam, tapi hatinya goplah atau lupa kepada Allah ya. Ya Parah itulah. juga berarti ya. Makanya luar biasa. Jaga torik ini tetap bahasa orang Betawi mah kekeh. Hmm. Kenapa harus toreko? Gua yang umum aja. Tetap kita toreko. Kalau yang umum kan isinya sebatas masuk kuping apa? Kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau toreko di dakwah toreko itu ada bahasa-bahasa nyentuh ke kolbu seseorang, atau ada bahasa-bahasa yang akal seseorang itu berpikir. Seperti apa sih kasab itu? Nah, betul. Apa sih mursyid itu? Akhirnya kan orang pengen tahu itu, gitu. Ya. Baik, Ustadz. Kemudian sebetulnya Thorikoh ini tadi kan mengawali daripada Syekh Abdul Qadir. Nah, tapi kalau misalkan ada nggak sejarah yang mengatakan mungkin Rasul atau sahabat Rasul atau mungkin siapa gitu zaman-zaman Rasulullah ini sudah ada nggak gitu kira-kira bibit-bibit Thorikoh itu sendiri gitu? Ada, itu Ahlus Sufah. Oh, Lusufa. Bahkan kan Syekh Abdul Qadir itu silsilahnya dari Sayyidina Ali. Oh, dari Sayyidina Ali ya. Sayyidina Atau mungkin Ali. bisa di ini silsilahnya sampai ke Nih. Syekh Abdul Qadir gitu. Aneh sejarahnya itu kan. Sayyidina Ali bertanya Ya. tentang zikir, minta ke Rasulullah. Ada nggak zikir yang gampang, yang mudah, yang dipahami oleh orang umum sama orang khusus? Ya. Rasulullah terdiam. Akhirnya Jibril datang. Ketika Jibril datang bawa wahyu dari Allah. Apa itu kalimat la ilaha illallah, itu asalnya. Oh, itu. Akhirnya Rasulullah, pertanyaan Sayyidina Ali itu dijawab oleh Rasulullah. Ayo Ali ikutin. Nah, ikutin yang tarikan 3 itu la ilaha illallah. Nah, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengajarkan lagi tuh. Berarti terus ke ini. Iya, dia mengajarkan lagi kalau dalam kitab Iqodul Himam itu diajaran ke Hasan. Oh, ke Sayyidina Hasan. Kalau yang kita jalur yang Toreko pada Naksabandi nih, Iya. itu dari Sayyidina Ali ke Sayyidina Husain. Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ke Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin ke Syekh Muhammad Bakir. Berarti masih zuriat tuh ya, masih Zuriat, zuriat ya. Jadi Abu Hasan Ali Ridho itu termasuk azam. Oh, azam. Bukan zuriat berarti ya. Kayak Syekh Ma'ruf Karhi. Nah, Syekh Ma'ruf Karhi ini dikenal di NU itu bertasawuf harus imamnya Syekh Karhi. Imam Karhi. Iya. Kemudian Syekh Karhi ini dia punya ponakan Syekh Sari Sakoti. Syekh Ma'ruf Karhi. Iya. Karena Syekh Ma'ruf Karhi ini termasuk orang-orang yang dekat Sayyidina Ali. Kalau dari jalur Sayyidina Ali ya, yang di kitab Iqodul Himam. Jadi ini kita kembali nih masalah dapat la ilaha talqinan tadi. Sayyidina Ali kan dapat dari Rasulullah. Iya, betul. Kemudian Rasulullah punya murid Abu Hasan Bisri itu.
Hasan Basri. Nah, Hasan Basri dia punya murid Abibil Ajami. Syekh Abibil Ajami. Abibil Ajami dia punya murid Syekh Ma'ruf Karhi. Oh. Itu yang jalur dari ini ya. Yang dalam kitab Iqazul Himam. Nah, Syekh Ma'ruf Karhi dia punya murid Syekh Sari Sekoti. Baru ke Syekh Junaid Al-Baghdadi. Makanya Syekh Junaid Al-Baghdadi disebut Imami Thaifah Sufiyatil Muhaqqiqi. Nah, itu jalur yang di kitab Iqazul Himam. Nah, kalau kita jalur yang menjalur ke tadi tuh ke Imam Musa Qazi, terus Abu Hasan Ali Ridho, Syekh Ma'ruf Karhi, Syekh Sari Sekoti, Syekh Junaid Al-Baghdadi, baru ke Abu Bakar Shibli. Jadi jalur yang la ilaha illallah tuh ya. Jadi ternyata ada jalur-jalurnya, tapi nyambung. Semuanya sama ya. Nah, Syekh Abu Bakar Shibli dia punya murid Abu Fadawat At-Tamimi, punya murid lagi Abu Fadawat At-Tamimi punya murid namanya Abu Fadawat At-Turtusi. Nah, Abu Fadawat At-Turtusi punya murid Abu Hasan Ali-Qari. Abu Hasan Ali-Qari punya murid Abu Said Mubarak Al-Mazumi. Nah, Mubarak Al-Mazumi punya murid Syekh Abdul Qadir. Ya kan? Jadi Syekh Abdul Qadir itu yang menghirqoh atau memberikan pakaian sufianya Abu Said Mubarak Al-Mazumi. Nah, tapi ketika pangkat secara rohani itu tinggian muridnya ketimbang gurunya. Iya, tapi ulama-ulama terdahulu nggak iri. Nggak iri. Sesuatu luar biasa muridnya bisa meninggiin guru makomnya. Nah, Syekh Abdul Qadir punya anak Syekh Abdul Aziz tuh. Itulah ilaha illallah ya. Ya, itu asal muasal toreko yang Syekh Abdul Qadir seperti itu. Barulah Syekh Abdul Qadir melazimkan, mendawamkan la ilaha illallah, akhirnya disebutlah toreko itu Qadiriyah. Karena Syekh Abdul Qadir yang mendawamkan itu. Berarti diambil daripada nama beliau. Iya, nama beliau pendiri ya. Nah, akhirnya diteruskanlah amanah Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad Hatta, Syekh Samsudin, Syekh Sorobuddin, Syekh Walidin, Syekh Nuruddin, Syekh Hisamuddin. Nah, itu masih keluarga Syekh Abdul Qadir tuh. Masih keluarga semua kerabat berarti. Kerabat. Syekh Hisamuddin, Syekh Yahya, ya kan? Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Rohim, Syekh Usman, Syekh Abdul Fattah, Syekh Murad. Itu masih keluarga Syekh Abdul Qadir. Masih zuriat beliau. Iya. Jadi ternyata itu keluarga terus. Nah, baru nanti ke Syekh Samsudin, orang Kalimantan. Oh, orang Kalimantan. Iya, Syekh Samsudin itu orang Kalimantan. Itu orang Indonesia berarti. Orang Indonesia. Dulu Syekh Samsudin itu banyak torekonya, yang terutama toreko Rifaiyah, tapi beliau setelah tahu ini ngambil dari toreko Qadiriyah wa Naqsabandi. Gitu. Ini yang jalur Qadir Naqsabandi. Nah, dari Syekh Samsudin itu ketemu lagi orang Kalimantan. Syekh Ahmad Latif Sambas. Ini Syekh Ahmad Latif Sambas ini orang Indonesia. Orang Indonesia berarti ya. Nah, cuman nih beliau secara rohani derajatnya luar biasa. Sampai beliau punya titah, punya mandat dari langsung Syekh Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung berarti. Ya, cerita ini pernah diceritakan oleh guru kita, Syekh Abdul Rahman. Versi 38 dari Tarekat Suluknya. Nah, Syekh Ahmad Latif Sambas, beliau ini belajar di Mekah. Dulu kan orang Indonesia kalau habis pulang haji pergi haji nggak mau balik lagi. Gitu belajar. Sekalian berarti. Sekalian. Akhirnya Syekh Ahmad Latif Sambas itu belajar ilmu tarekoh. Nah, ketika belajar kan ke Syekh Samsudin. Tapi Syekh Abdul Qadir ruhaninya itu ke beliau. Syekh Ahmad Latif berarti. Iya, ke Syekh Ahmad Latif Sambas. Guru beliau itu Syekh Samsudin. Iya kan? Ya karena ditepas secara rohani, akhirnya Syekh Abdul Qadir itu ikut beliau. Rohani ya. Kalau bicara tentang ilmu zohir ya nggak masuk akal. Kurunya kan jauh. Betul. Syekh Abdul Qadir dengan Syekh Abdul Sambas kan kurunya jauh sekali. Nah, Syekh Ahmad Latif Sambas ini torekoh baru. Mendirikan torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tadinya itu torekoh di dunia ini ada Qadiriyah. Iya. Yang satu Naqsabandiyah. Terpisah berarti. Terpisah. Cuma kata guru, ujar abah guru Syekh Abdul Rahman, bahwa antara Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu saling klaim. Karena
Karena Naksabandi itu hakikat. Kalau Qadariyah itu dunia, harus saling klaim-mengklaim. Nah, ketika itu berkongsi secara rohani Syekh Sultan Aulia dengan Bahuddin Naksabandi. Dia berkongsi, akhirnya ketika berkongsi ditunjuklah amanah itu jatuh ke Syekh Ahmad Sambas. Akhirnya Syekh Ahmad Sambas itu diperintahkan ke Serang, Banten. Nah, dari Serang, Banten ini ternyata diterusin lagi sama muridnya, Syekh Abdul Karim Tanaro, Banten. Orang Banten. Orang Banten asli berarti ya? Iya, wong Banten itu hebat-hebat. Wong Banten gitu. Nah, Syekh Abdul Karim ini orang Banten belajar ke Mekah. Akhirnya nggak balik lagi belajar sana. Sampai makbarah beliau di sana. Oh, berarti dimakamkan di sana berarti. Iya. Jadi Syekh Abdul Karim pun ada ponakannya. Kalau jalur yang itu Syekh Asnawi Caringin. Oh, Syekh Asnawi. Syekh Asnawi Caringin itu ponakan Syekh Abdul Karim. Sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya, berarti masih kerabat juga. Masih kerabat. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Iya, Bahkan menjadi imam Mekah. betul. Bahkan mau cerita kalau Syekh Abdul Karim itu, Syekh Nawawi Al-Bantani kan masih ya orang-orang dulu kiai-kiai tradisional tapi luar biasa. Anak-anaknya jadi orang besar. Jadi orang besar, jadi ulama semua ya. Jadi nah kita jalur dari Syekh Abdul Karim itu, kalau jalur yang Toreko Jakatorik nih itu ke Syekh Solihun. Oh, Syekh Solihun Benteng, di mana Ciampea. Oh, di Ciampea ya. Kan ada pasar tuh. Ya. Nah, itu Benteng. Itu ternyata di situ ada Toreko zaman Belanda. Syekh Solihun diteruskan ke Syekh Abdul Khair Leo Jambu, dari Liang Sadeng. Oh, Liang. Syekh Abdul Khair ternyata diteruskan lagi tuh la ilaha illallah sampai sekarang. Namanya dulu kan Syekh Abdul Rahman. Nah, sampai sekarang ternyata Toreko itu estafet. Ya. Jadi nggak pernah putus. Makanya disitulah kelebihan orang yang belajar Toreko itu, kita mengenal guru para wali-wali semua. Makanya kalau ada orang yang ingkar anti Toreko, ya berarti Yang wali berarti ya. iya Langsung. apa ya, buta mata hati lah, mata hatinya tertutup. Tertutup berarti ya. Makanya banyak yang ingkar dengan Toreko. Iya. Tapi kita yang khususnya Jakarta 165 dakwah Toreko tetap jalan. Jadi jangan dengar kanan kiri lah. Karena kita tujuannya dakwah Toreko, artinya Toreko itu supaya bukan apa ya, biar booming, istilah-istilahnya dikenal sama orang. Gitu saja. Ya. Baik, pemirsa, itu tadi sedikit ataupun juga sejarah-sejarah daripada Torikoh yang dimulai dari Rasulullah, Sayyidina Ali, terus sampai dengan yang tadi sudah dijabarkan oleh Ustadz Jakarta Torik 165. Berarti UJT 165 ini ngambil jalur Torikohnya adalah Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi dia berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau di dunia itu kan ada Qadariyah doang Ya, sebenarnya, betul. tapi yang jalur UJT Jakarta Torik 165 ini dari jalur Qadiriyah wa Naksabandiyah. Jadi pendirinya Syekh Ahmad Sambas. Oh, pendirinya. Sendiri ya berarti. Itu orang Indonesia asli. Asli Indonesia. Jadi lokal. Tapi ilmunya go internasional. Betul. Bahkan go alam malakut. Tidak hanya terkenal di alam manusia, Oh iya, tapi juga alam di alam malakut. lain ya, alam malaikat. Itu luar biasa orang Indonesia itu. Makanya harus bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Yaitu keilmuan-keilmuan itu di Indonesia. Termasuk Ki Hasyim Asy'ari. Ya, pendirian itu berarti. Pendiri NU itu belajar. Belajarnya ke Syekh Yasin Al-Padani Iya. dalam bidang kitab. Syekh Yasin Al-Padani murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya. Iya. Syekh Nawawi sendiri kan tadi udah Iya. jelasin juga. Nah, dia kemudian Torikoh. Syekh Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari itu ngambil Torikoh yang di Ki Khalil Bangkalan. Oh. Ki Khalil Bangkalan murid Syekh Abdul Karim Tanaro, Banten. Iya. Itu menjalur. Masih. Makanya di NU itu kental dengan Toreko. Betul. Jadi bukan teori Toreko. Bukan teori Toreko doang, tapi harus pengamal gitu. Iya. Gitu. Ya baik, Ustadz, kemudian kalau kita mau bertorikoh ini apa sih kira-kira, apakah mungkin ada syarat-syaratnya, harus seperti apa gitu? Apakah misalnya torikoh itu harus
kan suka ada istilah talqin, baiat segala macam. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Ya kalau yang di Jakarta Torik 165 jalurnya itu guru kita Syekh Abdurrahman mengatakan orang bertoreko harus ada talqin baiat. Harus talqin berarti ya. Jadi bukan amal-amalan yang tanpa ada talqin baiat. Kenapa toreko harus talqin baiat? Karena yang tanggung jawab itu guru. Ya. Seperti baiat itu janji setia ya. Talqin itu artinya menuntun, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Nah, talqin itu kalau di toreko khususnya yang dipahami oleh Jakarta 165 itu buat orang yang hidup. Kita suka dengar Ya. orang yang meninggal baru talqin dari Ya, talqin kalau itu. di syariat seperti itu ada di fikih. Iya, ada Pelajaran sih. fikih ada. Ya. Kita nggak menafikan, ada, dan itu dalilnya pun ada. Cuma ketika jalur orang sufi di kalangan torekoh itu yang wajib ditalqin itu orang hidup, calon mati. Iya. Tapi di kalangan ahli fikih ada Ya. yang Masih ada lakin keterangan, mau ya. takum itu di tafsirnya tuh beda-beda. Ada yang mengatakan mau takum itu udah meninggal, mau takum itu calon mati. Itu wajar sih penafsiran seperti itu. Mangga istilahnya yang mau percaya secara talqin di makbar di kuburan ya mangga. Silahkan aja ya. Ya, jadi kita nih paham di toreko talqin itu orang hidup. Orang itu. Ya makanya ada simpang siur paham. Kan talqin orang udah mati, padahal mah beda. Iya. Jadi kalau di Jakarta Torik 165 khususnya ketika belajar dengan Syekh Mursyid itu syaratnya cuma 2, bahwa kebodohan. Bawa kebodohan. Sama dosa perdosaan. Kenapa? Karena belajar toreko tanpa membawa kebodohan, tanpa mengakui ke dosa perdosaan itu nggak bakal dapet ilmu. Gitu. Makanya ketika seorang itu pengen belajar ke guru mursyid, berarti dia harus ibarat katanya bawa gelas kosong. Jangan bawa gelas penuh. Harus gelas yang kosong biar bisa Iya. diisi mungkin gitu. Kalau gelas penuh berarti banyak pengetahuan-pengetahuan yang akhirnya terjegalah dia untuk membenarkan atau mentasdikan apa yang diajarkan gurunya karena dia udah punya ilmu. Iya. Ya, Atau kalau perlu isinya dibuang dulu nih. dibuang, artinya diganti ditaruh dengan- dulu lah. taruh dulu. Ya, itu di toreko semacam itu. Jadi cuma syaratnya membawa kebodohan, Kan? mau dosa perdosaan, artinya kita akui dosa, banyak dosa. Jadi tujuannya ibadah untuk diusulkan kepada Allah seperti itu. Iya gitu ya. Baik, kemudian di toriko itu kan kita suka dengar nih ada yang namanya mursyid. Di kalangan kita di pesantren gitu kan, mursyid itu masih umum. Arti umum itu kadang kita menafsirkan bahwa mursyid itu orang yang kayak guru kita pesantren karena orang yang menunjukkan jalan. Nah berarti kan kalau dari sini kayak ada istilah berbeda nih antara mursyid ketorikohan dengan mursyid yang dianggap oleh anak-anak yang pernah pesantren bahwa gurunya itu adalah mursyid, padahal kalau toriko ya belum tentu mursyid. Nah itu gimana tuh kira-kira tuh? Jadi kalau di kalangan pesantren mursyid itu guru, Betul. zohir. Tapi kalau di toreko itu mursyid itu asyikh al-arif al-wasi, seorang guru yang sudah mukasafah, hatinya terbuka. Al-wasi dia udah usul. Iya. Arti usul itu dia sudah menundukkan nafsu amarah, lawama, mulhama, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamil, mukammal. Itu wasfil usul. Di usul itu udah rohaninya udah kumal, sempurna berarti ya. Wasilah murid sama, dia wasilah murid juga. Iya. Mursyid di kalangan pesantren ya wasilah murid. Ya kan. Wa babuhul ladzi yadulu minhu. Bahkan dia wasilah murid untuk sampai ke Allah dan dia pintunya untuk bisa mengenal Allah. Iya. Cuman kan kalau mursyid di toreko itu ditunjuk sama guru-gurunya bersesilah. Oh, sampai ke Rasulullah Iya, berarti ya? kalau yang di luar oh itu mursyid saya, itu kan diakui sama murid. Murid. Kalau ini sama guru-gurunya. Iya, bahkan ada mungkin murid juga mengakui gurunya pun juga iya, ada memberikan. izin, Iya. ada izin rohani. Makanya orang yang disebut mursyid toreko dia harus ketemu Syabdul Qadir. Kalau nggak ketemu berarti Ya, belum nggak bisa dikatakan mursyid. bukan. Orang boleh, saya mursyid. Iya. Nah, pertanyaan dia sudah ketemu Syabdul Qadir gak? Iya. Bahkan dia harus mengambil kitab kemursidan di Jabal Qobes. Ada juga berarti ya? Ada.
Berarti nggak sembarang orang. Nggak sembarang. Kalau muridnya itu mursyid saya, ya boleh-boleh aja. Iya. Tapi di kalangan para wali, para mursyid tahu. Karena Syekh Abdul Qadir bilang bahwa mursyid itu adalah badalku, muradku. Iya. Jadi mursyid itu kepanjangan dari yang menyampaikan ilmu Syekh Abdul Qadir. Nah, mursyid nanti punya murid. Nah, di bawah mursyid itu namanya murad yang dikendaki mursyid. Oh, jadi ada murid, ada murad, ada mursyid. Nah, mursyid itu nanti untuk ini ke Syekh Abdul Qadir. Iya. Syekh Abdul Qadir nanti ke Nabi Khidir. Nabi Khidir berarti. Iya. Nah, Nabi Khidir gurunya para nabi. Gitu. Nah, kalau Rasulullah, Nabi Muhammad gurunya para nabi dan rasul. Oh. Kalau Syekh Abdul Qadir gurunya para mursyid. Jadi semua mursyid itu ininya ke Syekh Abdul Qadir. Apa namanya? Muara. Ya. Syekh Rifaiyah, Syekh Dasuki ke sini semua. Begitu. Nah, nanti kalau di kalangan ahli sufi itu ada sebuah hierarki seperti itu. Iya. Mursyid di bawah Syekh Abdul Qadir Jilani itu dari jalur Sayyidina Ali itu. Iya. Nanti di atas Syekh Abdul Qadir Nabi Khidir. Iya. Ini yang jarang di kitab-kitab kitab-kitab yang umum jarang. Betul, Mirsa, betul. Nah, di atas Nabi Khidir Rasulullah. Baru Jibril ke Allah gitu. Berarti Jibril, Rasulullah, Nabi Khidir, Iya. Syekh Abdul Qadir, baru para mursyid yang Ya, lain. iya. Dan semua mursyid yang benar-benar mursyid itu pasti ketemu Syekh Abdul Qadir. Iya. Jadi nggak sembarangan. Ya kalau di pesantren sekolah itu mursyid saya masuk mereka guru. Oh, guru biasa ya. Ya zohir. Kalau mursyid ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Juz 5-nya. Jadi mursyid itu naib. Naib dari Rasul. Iya. Tapi mursyid itu nggak boleh bikin ajaran. Dia harus ikut syariat Rasulullah. Nggak boleh bikin sesuatu yang baru, ajaran yang baru. Iya, nggak boleh bikin syariat. Kalau ibarat kurikulum, nggak boleh kurikulum yang baru. Iya, tetap harus syariat yang ikutin Rasulullah. Ittiba Rasulullah. Ya. Karena semua yang dilakukan guru mursyid dari afalnya, dari akwalnya, dari ahwalnya sama dengan Rasulullah. Ya. Jadi dalam kitab Khojinatul Asrar itu dalam terakhir tuh ada kata-kata mursyid yang sebenarnya itu ada mursyid udah nggak doyan dunia. Dia nggak mau dunia, udah singkir. Tapi dunia ngejar. Dia nggak mau terkenal. Kalau sekarang orang mau saya mursyid ini. Nah, kalau Jakatorik di sini memberikan info, ya, khobar, ini begini loh. Gitu. Ya kita mah belum tingkat mursyid, belum apa. Tapi disinilah dakwah Jakatorik biar paham orang itu. Jadi jangan diklaim Toreko sesat. Nah, itu betul tuh, di masyarakat sering gitu tuh. Iya, karena dia memandangnya dengan pandangan akal dia. Iya. Kan saya bilang bahwa Toreko itu harus bersyariat. Orang Toreko itu ya sholat 5 waktunya harus ini, karena dari melakukan syariat tadi timbul cahaya. Jadi Toreko itu ngamal syariat. Dalam kitab Tanurul Qulub karangan Amin Al-Qurdi. Jadi Toreko amal bisyariat. Iya. Jadi nggak ada terpisah nih Toreko nusar, tidak. Tapi tetap jadi Satu. Jadi syariat itu nanti diamalkan oleh Toreko. Nah, Toreko itu harus punya mursyid. Makanya orang-orang murid-murid Toreko itu sholat 5 waktunya ada bimbingan dari gurunya. Sholat sunnahnya ada bimbingan dari gurunya. Bimbingan itu bukan cuma dikasih tahu. Ini loh caranya. Cara persempurnaan sholat. Nah, makanya bagi orang-orang yang mengingkari tasawuf, Toreko, mereka nggak nerima kitab-kitab tasawuf hikam, nggak terima. Itu bisa begitu tuh Ya iya, karena ya itulah jadi ingkar. Ternyata dalam kitab Iqadzul Himam, ingkar kepada wali itu udah terjadi, termasuk sunatullah. Oh, berarti sudah Sunatul Madiyah. Karena antara orang zohir dengan ahli batin beda. Iya. Jadi
ahlu zahir nggak boleh menghukumi ahli batin. Iya. Karena dia posisinya di luar. Kalau orang-orang yang ahli batin tasawuf ya udah di dalam. Iya, ibaratnya ahli zahir ini belum masuk pintunya. Ya intinya mereka yang ingkar tasawuf, bahwa tasawuf sesat, nggak ada zaman Nabi ya. Karena mereka tidak baca karya-karya orang-orang sufi, karena mereka antipati dengan sufi-sufi yang ada. Jadi enggan untuk membaca. Yang penting mereka mengklaim bahwa ini nggak benar, nggak ada Quran hadisnya, padahal mah ada. Iya. Jadi itulah mereka memahami secara textbook. Iya. Tapi kalau di dunia tasawuf, sufi itu bukan textbook, ke dalam, kontekstual, takwil. Mereka nggak terima takwil. Iya. Tapi orang toreko, orang tasawuf atau aliran tasawuf ini tetap harus berpikir dengan 4 mazhab. Pilih salah satunya. Tetap berarti ya. Iya, Syekh Abdul Qadir mazhabnya Ibnu Hambal. Oh, Ibnu Hambal berarti ya beliau. Ya, seperti Syekh Ahmad bin Sambas, Imam Syafi'i. Syafi'i ya. Bahkan Imam Ghazali pun luar biasa dalam mengarang ilmu tasawuf toriko, tetap mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengakui sufi. Jadi antara dulu Imam Syafi'i dengan Imam Hambal nggak percaya. Oh gitu. Pertama mereka nggak percaya, jangan bergaul sama orang sufi begini-begini. Pas sudah ngaji di majlis tasawuf dia baru tahu. Karena orang-orang sufi itu ada kelebihan. Iya. Artinya kalau orang-orang hanya ilmu zohir seperti kata Imam Ghazali, kan Imam Ghazali ahli tafsir, ahli. Tapi beliau setelah belajar sama orang sufi, gurunya tukang sol, ternyata beliau mengarang kitab Ihya. Sama dengan Ibnu Athaillah, ngatain gurunya Ibnu, betul. calon gurunya Abbas Al-Mursi. Tapi beliau setelah ngeledek itu, hatinya gelisah-gelisah, akhirnya ke guru. Malah dia mengarang sebuah kitab yang fenomenal. Fenomenal. Seperti Izzuddin Abdul Salam sama. Dulu dia mengatakan, orang sufi gini-gini. Izzuddin Abdul Salam kan pengarang Subuh Salam. Yang sarahnya apa? Subuh Salam itu sarah apa itu? Pokoknya hadis-hadis itu. Bulughul Maram, sarah Bulughul Maram kan Subuh Salam. Bulughul Maram ya. Dulu mengatakan, saya cukup dengan ilmu saya. Kata orang sufi, kamu belum. Kamu masih tayamum. Jadi kalau orang baru memahami ilmu zohir, ilmu fikih, ilmu itu tayamum sebetulnya. Tapi kalau sudah masuk dia sufi, bukan tayamum lagi. Wudu dengan ma'ul goib. Artinya tawadu bi ma'il goib itu ada dalam kitab Iqdul Imam. Ya intinya kita nih taslim aja. Kalau dalam kitab Mizanul Kubro itu ya, taslim. Karena kita belum usul seperti mereka, taslim aja. Baik. Apa yang dikatakan taslim, karena akal itu pasti tamuju, akan memuntahkan. Karena itu maknawiyah, ma'ani. Jadi bukannya yang hissi. Tapi kalau kita belajar ini memang harus bergaul dengan ahli azwaq, zauq. Baru dia tahu. Ya kalau nggak belajar dengan ahlinya nggak bisa. Ma wasola man wasola. Seseorang itu nggak bakalan nyampe kalau nggak nyambungin yang udah nyampe. Karena ada di ta'lim wa ta'alim. Ma wasola man wasola. Nah, gitu. Jadi inilah luar biasa. Makanya Jakarta termasuk tertarik dengan dakwah ini apa? Biarkan orang mau ngomong, wah ini tetap dakwah torekoh. Nah, torekoh kita Qadiriyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman radhiyallahu. Baik, Ustaz. Baik pemirsa, luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Jakarta 165 ini, paling tidak membuat kita tergugah, membuat kita jadi sedikit lebih tahu dan lebih paham lagi sekarang bahwa toriko itu memang harus kita cari dan harus kita masuki ke dalam, sehingga kita akan menjadi tenang. Karena dengan bertoriko itu kita akan diberikan zikir-zikir yang membuat hati kita tenang. Dan kemudian juga dengan bertoriko berarti kita punya guru yang bisa menyelamatkan kita insya Allah di dalam akhirat nanti. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya yang begitu gamblang, begitu jelas. Mudah-mudahan juga para pemirsa daripada Ustadz Jakarta 165 ini dan pemirsa dimanapun berada bisa lebih memahami lagi tentang keilmuan tasawuf
Dan mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, mohon maaf jika ada kekurangan dan kealpaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.